Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pematang Cengkring beserta jajarannya, para kadus yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian terkhusus kepada Bapak Imam kita salat Fardhu Isya berjemaah tadi, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah pengajian pada setiap malam Selasa, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia berupa nikmat yang Allah telah banyak bagi kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang banyak dibaginya kepada kita itu tidak membuat kita lalai akan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Kita laksanakan segala apa yang diperintahkannya kepada kita itu sebagai gambaran rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah melalui lisan, diamalkan dengan perbuatan, kita akan keluar daripada azab Allah yang teramat sangat pedih. Baik azab itu datang di atas dunia ini, sekarang ini, bisa jadi nanti di akhirat kita akan mendapatkan azab itu kalau kita tak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga Allah limpahkan buat paduka junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat apabila namanya kita sebut, kita berselawat. Mudah-mudahan kita akan beroleh syafaat di saat mana semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Termasuk kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di saat mana ketika itu tak lagi bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada malam hari yang berbahagia ini menyambung kajian terdahulu, yaitu akhlak di dalam kitab Hidayatus Salikin, hasil buah karya Abdul Samad Palimbani. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempoh hari sudah kita kaji sedikit bagi orang yang menuntut ilmu itu terbahagi tiga perkara. Pertama sekali, dia menuntut ilmu itu tujuannya sebagai bekal, karena dia takut nanti di akhirat tak membawa bekal. Perjalanan kita dari dunia ini sampai akhirat itu penuh liku-liku, banyak tantangan, banyak rintangan. Tempoh hari kan dah kita contohkan, Bu Pak, kalau kita saja nak pergi ke pantai yang dekat kita ni, kita sibuk. Bahkan sebelum subuh dah kita persiapkan bekal. Nasi lemak, nasi goreng, sambal kopah, sambal sorai, goreng ikan, ikan gombung, ikan senangin, macam-macam. Nah,
Yang kita persiapkan untuk perjalanan kita itu tadi. Ini perjalanan kita, tempat kampung abadi, tentunya membawa bekal lebih daripada sebagaimana kita membawa bekal di atas dunia ini pergi kemana-mana. Ya tak, Bu? Bekal apakah yang paling terbaik untuk kita bawa ke akhirat nanti? Tempoh hari saya jelaskan nih sedikit. Tidak lain adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu mudah kita menyebutkannya. Takut kepada Allah. Kita kojokan suhunya, jauhkan togahnya, larangannya. Aman. Tak apalah payah. Kalau ibu pernah solat Jumat, ibu pernah solat Jumat? Hah? Cubalah ditry sekali. Tapi kalau di kampung kita ni nak solat Jumat, mungkin ibu sendiri aja nanti. Payah. Tapi di kota-kota, umumnya di masjid-masjid puasa tu ada. Kaum ibu itu solat Jumat. Itu setiap khatib berwasiat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya kan? Aku wasiatkan kepada kalian, wa nafsi, dan kepada diriku sendiri, dengan takwa kepada Allah. Begitu jugalah laki berpesan kepada bini, bini berpesan kepada anak, kepada laki pun bisa. Tengoknya laki sembahyang tidak, puasa tidak, mancai makan aja kojonya. Pergi ke laut, balik, pergi pagi balik pergi pagi balik pagi. Kadang betapa di dalam laut sampai anak mai. Apakah sembahyang? Tidak. Wajibkah sembahyang? Wajib. Siapa bilang tak wajib sembahyang? Kafir. Dari dulu aku tahu tu. Cuma ni belum hidayah masuk kepada aku. Kata dia, wah payah mengajak macam gini ni. Dia muasal lebih pandai dia awak. Kita lebih muda. Pak, apa mau buat apa? 70. Apa nak kau? Nasihatilah saya ni. Macam mana? Kira-kira menurut apa saya ni tak tinggal sembahyang. Kau ni pula lantamnya, rianya. Kalau kau sembahyang udah sembahyang, kau menyindir wak yo. Gitu kata dia. Kau soal sembahyang usah kau ajarkan wak. Wak duluan makan garam daripada kau. Makan garam. Coba untuk aku makan garam. Payah mengajak. Itulah kalau umur 40 ke atas, bukan tak mau tobat. 40 ke bawah tu kau nak menuntut ilmu. Kau udah 40 ke atas, pekakas kita tu banyak udah lobet. Udah lama. Semua udah lama. Gigi udah berputus-putusan. 40 ke atas 50 udahlah. Segala soal dilutut lotap bunyi. Anak berjalan kerak. Ali terduduk sakit pula pinggang. Macam mana nak sembahyang? Karena udah tak terbiasa sembahyang. Umur 7 tahun ayahnya dulu tak nak menyuruh. Umur 10 tahun tak dibelabaunya bikin ayahnya. Kan disuruh umur 10 tahun kalau tak sembahyang anak kita dipukul. Dibelabau ni pahbona. Dipukul tapi ghair mubarrih. Jangan tidak membahayakan. Jangan pula dilabau sampai mampus pula dia. Terlambat dulu mungkin orang tua kita. Akhirnya terbiasalah tidak sholat sampai umur 70 tahun. Kita nasihati. Begitulah katanya. Jangan kau nasihati wak. Duluan wak lagi makan garam daripada kau. Itu. Tapi bagi yang penasihat ini jangan bosan, jangan muak. Kalau marah cara begitu kita datangi silaturahim selalu.
Kalau kita ada kemampuan, kita kasih dia duit. Lama-lama uak tadi menjadi jinak. Maksudnya jinak tu, kalau kita udah berbuat baik dengan kata-kata baik, marah dia, kita tak marah. Duluan uak makan garam daripada kau. Awak bilang pula uak makan garam. Duluan aku menuntut ilmu dia uak panjang nyawa, tapi garam yang dimakan. Wah, ditopuknya pun mau gitu. Tak bisa. Oh iya pula uak. Itulah aku ni pun nak bertanya sama uak, karena uak udah lama duluan hidup daripada aku. Jadi lama-lama begitu akhirnya dia simpati kepada kita, simpati. Jadi kita kasih silaturahim selalu silaturahim sambil kita berdoa. Lama-lama dia pun semakin akrab. Sifat amarahnya tadi lama-lama semakin berkurang. Begitulah caranya. Lebih paten dakwah seperti itu lagi. Bukan yang begini dia tak cocok. Kalau begini ini, iya juga kita mendongakan. Dah siap tu balik. Tak kita posan dulu, tapi ada pengajian seperti ini. Kita mengajar, tapi kita koreksi yang datang itu. Tapi jumlahnya tak banyak. Sampai-sampai sembahyang tahajudnya. Kita telpon. Kemudian, kita tanya hafalannya. Dibagi PR. Kali ini kan tidak. Sesudah siap ceramah, nak kojo-kojo kan, nak tidak. Tapi macam mana kita ini sebagai da'i atau da'iyah, tukang penyeru di jalan Allah, baik dia ustaz maupun ustazah, kita itu macam mana supaya ilmu kita itu bisa diamalkan oleh jamaah itu sendiri. Tentunya dia paham akan apa yang dikatakan oleh penceramah itu. Tapi kalau tak paham, macam mana dia nak mengamalkannya? Seperti itu. Tak ubahnya kita mendongak ceramah bahasa yang kita tidak tahu. Jadi mudah-mudahan pada malam ini, karena materinya akhlak, menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertama tadi dia menuntut ilmu tu, dia masuk ilmunya tu kurang betul. Dan dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya. Dituntutnya ilmu tauhid. Alhamdulillah, di sini ada tuan guru kita untuk mengajar tauhid. Hari Minggu, ibu kan hadir. Semalam tu hari Minggu, datang bu kan? Memang kalau dapat Ustaz, posan juga setiap hari Sabtu, besoknya kan Minggu. Jamaah anak-anak itu kan banyak. Posankan kepada anak-anak itu supaya orang tua daripada anak-anak itu datang setiap hari Minggu. Kan tak apalah selalu. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Tak apalah dipinta duit. Duduk mendengar kajian. Yang mana di situ kita ibarat seperti duduk di tengah-tengah taman surga. Kan saudara? Nanti kasih tahu Ustaz, supaya hari Minggu itu tidaklah kutung katang mana ustazah kita mengajar anak-anak ni. Anak buah banyak. Sekarang berapa jumlah santri Ustaz? Hampir 200. Tenaga pengajar ada 10. Ada 10. Tak sampai 10. Coba. Disuruh datang ibu-ibu, omak. Tentunya anak itu kan ada orang tuanya. Kalau tak bisa ayahnya, omaknya. Hari Minggu kita padatkan pula. Apa namanya tu? Kajian pada jam 10. Ustaznya ganti-ganti. Tak suka misalnya entah muak sama ustaz ini, datang pada hari ini pula. Untuk tauhid, Ustaz Azri
untuk tahsin itu ada kepala desa kita, Seraja, Pak Satu, Pak Wahid. Pak Wahid. Wahidun satu kan itu. Dia satu. Jangan pula nanti bilang itu marah pula Pak Kades. Oh Pak Satu. Siapa yang bilang tuh? Pak Isa tuh, Pak. Tahsin. Lengkap. Untuk PK. Fikih. Ustazuna Syahruman. Untuk akhlak tasawuf pula saya. Sebenarnya tak cocok. Yang tasawuf yang cocok Azri. Dia apa namanya pembawaan dia tak apa namanya tu nampak serius. Kak saya ni agak banyak golak. Cuma itulah amanah. Jadi macam mana? Amanah. Ya Allah. Udahlah. Jadi penyampaian ini bukan saya maksudkan untuk jemaah saja, tapi kepada diri saya sendiri. Karena semua dibaca ni konoh juga yang membaca. Begitu juga kata guru kami juga, ya Ustaz Azri Mu'alim Abidin. Dia mengajar kami kitab tasawuf, kitab 8. Kitab bahasa Arab apa nama Ustaz Azri? Payah betul nyebutnya. Jam'u Jawami Musannafat. Kitab 8. Itulah kami kaji. Lupa juga kami kono bantainya. Seolah-olah Ustaz tu menyindir kami. Padahal tidak. Begitulah isi kitab tu. Jadi kok pun ada nanti hal seperti itu, ini Pak Isa menyindir kami. Tidak. Bukan. Tapi elok begitu masuk kono. Aduh selama ini aku ni parah betul. Tuhan yang menjadikan nafas aku. Kata dia. Sampai dekocik sampai nak mati. Elok kita menapas dibaginya. Cuba tengah tidur, sup kita tarik nafas. Sit. Tak mau turun lagi. Macam mana masuk? Sit. Udah tak bisa turun. Macam mana puasun kita? Kutung katang, laki manggil bini, bini manggil laki. Tak ondak bini dipanggilnya, mencaut buto laki awak. Marah dia, lama bona kau ni. Seperti itu. Dah. Jadi menuntut ilmu tadi inilah karena ridho Allah, inilah mudah-mudahan kita pada malam ni. Supaya menjadi orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka cinta kepada orang yang bertakwa. Cinta itu kasih. Al-hub. Tempo ayu dah kita bahas juga. Tanamkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Tanamkan rasa cinta kepada Allah. Dengan rasa cinta teramat sangat akan timbul kesetiaan untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Karena cinta. Bahkan dia rela mengorbankan untuk sesuatu yang dia cintai. Karena kita cinta kepada bini, bang beli lamang, beli. Beli emas, beli. Tak ada duit, utangkan bang. Tempat Pak Kades, dia kan showroom motor sekarang. Oh ya tak apa-apa. Karena aku cinta kepadamu, dik. Walaupun usia adik sudah 70 tahun. Oh puatuk semua ini bercakap. Ya Allah. Kalau lah begitu kita nanti dari pertama kita manggil abang, demodo sampai atuk-atuk pun panggil gua abang. Begitu juga atuk manggil bininya. Sayangku, kekasihku, buah hatiku. Walaupun udah 1000 kodut. 1000 kodut di Ustaz tahu kodut? Kerut. Kalau udah tua itu berkerut. Itu. Tapi karena cinta kita kepada itu tadi, kerut yang banyak itu tak nampak. Karena cinta. Tapi kalau udah bonci, bosi pun mukanya berkerut upo dia. Iya kan? Kenapa? Karena bonci. Maka sifat bonci itu jangan disimpan di dalam
hati, akan menimbulkan hasad nanti. Sedangkan hasad itu dia tuh bisa memakan amal kebaikan. Seperti api memakan kayu yang kering. Musim panas nih, musim panas. Cobalah disunu tuh kayu yang koeng tuh. Dengan api, tahu sunu bu? Dibakar kata orang. Dibakar, menyilam dia. Amal kebaikan tuh bisa habis karena ada hasad. Apa pengertian hasad tuh? Suka nikmat sedau kita tuh hilang. Kawan tuh kayo. Semakin kayo kawan tuh semakin sosak napas dia. Awak pikir kono penyakit corona. Upo tetanggonya udah beli mobil. Ya Allah ya Karim. Itu dia. Dah. Kemudian yang kedua, tempoh hari menuntut ilmu karena menolong akan kehendaki di dalam dunia. Ini dia menuntut ilmu bukan untuk akhirat, untuk dunia pula. Karena dapat kemuliaan. Wah, aku menuntut ilmu nanti supaya mulia aku di hadapan manusia. Kemegahan karena dapat harta. Untuk memudahkan dia untuk mendapatkan harta, dia menuntut ilmu itu. Kan bukan karena Allah. Dan maksud jahat dia itu dia ketahui. Aku ikutlah bergabung pengajian, tapi tujuannya supaya tetangga-tetangga percaya pada dia minjam duit. Hajin dia. Pakai lobai, bahkan pakai soban. Pinjam duit Pak Kades. Pak Kades kita datangi. Moten kawan nih. Ajin dia belajar. Berani dia pakai soban. Nah, berapa kata Pak Kades? Pak Kades baik hati. Tak apalah banyak Pak Kades. Enggak 5 juta aja. Karena udah sobut tak apalah banyak, Pak Kades pun tak berani bilang banyak. Kasihlah. Terlanjur percaya. Tujuannya untuk mendapatkan harta. Tujuan menuntut ilmunya tadi. Itu. Dan dia ketahui itu di dalam hatinya. Untuk maksiat nih Pak Bu, jarang kita tak tahu itu maksiat. Maka setiap maksiat kita kerjakan itu kita tahu. Sangat jarang kita tak tahu. Kecuali lupa. Banyak kelapu dia. Ngapa kau banyak? Astagfirullahalazim. Aku pikir kelapu aku. Kelapu Tuhan. Aku pikir kelapu aku. Wah, kau pura-pura lupa, betul-betul lupa. Berdosa tak mencuri kalau lupa. Tapi bukan, jangan jadi alas sembula ini. Bahalo pula esok. Hilang layang santri di sini. Sepeda atau yang lain. Atau layang-layang hilang. Lupa aku pikir layang-layang aku. Contoh kociknya. Kalau lupa tak berdosa. Tapi jangan tak dibalikkan. Dibalikkan. Oh, punya kau. Lupa aku. Aku pikir bini aku. Aku bawa bola bini kau. Wah. Kalau ini bini pula bisa lupa. Terlewat bona lah. Kalau awak lupa jadi bini kau tak pula. Bini aku. Bini kau pun lupa kau. Aku lupa. Bini kau lupa. Dia pikir aku ni kau. Aku gitu. Aku pikir bini kau tu bini aku. Pergilah kami ke pajak sore. Jangan mahayu minta izin lah. Kalau betul-betul lupa, berdosa tak? Tak berdosa. Tapi laki kawan tu percaya tidak? Hari gini, musim pandemi ni lagi nak percaya macam gitu. Payah percaya. Tapi kalaulah terjadi seperti itu tak berdosa. Dah. Tapi minta maaf jugalah. Balik, jangan dibawa ke rumah. Itu. Kemudian tetapi yang kedua ini dia setelah berlalu
kejahatan menuntut ilmunya tu untuk tujuan dunia, untuk mendapat kemuliaan. Dalam masa-masa selanjutnya, dia mendapat petunjuk, mendapat hidayah Allah. Lalu dia bertaubat. Sampai waktu itu usianya misalnya 70 tahun. Bertobat dari kesalahan tujuan menuntut ilmu karena hartanya itu, kemudian dia bertobat karena tahu dia itu salah, dia terima tak tobatnya? Diterima tobatnya. Dia tinggal geser lagi. Ilmu memang sudah didapatkan, cuma dia geser, bertobat kepada Allah. Tidaklah tujuannya tadi untuk mendapat kemuliaan dunia, maka beralihlah tujuannya itu hanya mengharap ridho Allah. Bertobat, orang bertobat tadi adalah cinta Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu cinta, kasih kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dia bertobat. Tidak ada kesalahan sebesar manapun kesalahan itu, walaupun sebesar langit dunia ni, langit alam semesta ni, sebuah lautan samudra sana dosa kita, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa syirik, kecuali mensyarikatkan, mensekutukan Allah. Saat dia berbuat syirik tu kok minta ampun tak boleh, maka mengucap 2 kalimat syahadat balik. Kemudian yang ketiga, dia menuntut ilmu, dijadikan ilmunya itu untuk membanyakkan harta juga, untuk menjadikan dirinya itu supaya dikatakan orang ulama. Dia akhirnya dia berjubah dengan jubah ulama, penampilan ulama, tapi menyesatkan umat. Ini kita takutkan. Inilah kita takutkan. Maka kata Rasulullah, ana min ghairid dajjal, akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama ussu. Rasulullah itu lebih takut dia kepada orang yang seperti ulama dia. Lebih takut daripada dajjal. Dia penampilan seperti penampilan ulama. Bahkan dia dikatakan ulama, orang yang udah banyak ilmunya. Kok Rasul bisa takut? Kenapa? Kata Rasulullah, ulama ussu, ulama yang jahat, yang menyesatkan umat. Ulama yang jahat itu ulama yang menyesatkan umat. Ada yang mengatakan hadis ini ulama ussu itu adalah arti daripada a'immatil mudhillin, yaitu pemimpin ataupun penguasa yang sesat, menyesatkan. Termasuklah ulama tadi juga, ulama jahat. Jadi itu 3 macam ilmu. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, itu udah kita bahas yang pertama dan yang kedua, dan yang ketiga seperti itu. Dan selanjutnya kita sambung. Ketahui olehmu hai Talib. Ini kitab Arab Melayu ni gini. Ketahui olehmu hai Talib, oleh si muallif, si pengarang. Siapa Talib tu? Kau nak lihat Talib tu? Siapa Talib? Talib. Tukang coklat. Itu Talib mana tu? Talib, orang yang menuntut ilmu. Talib tu orang yang menuntut ilmu. Kita ni lah. Talib. Ada pula nama orang Talib pula. Pakai dia satu aja ni. Ketahui muhai Talib. Masa pula Talib tukang coklat aja seorang aja disuruhnya. Ketahui wahai penuntut ilmu, orang yang belajar untuk bekal akhirat, gitu.
bahwa hidayah dan takwa itu satu jua maknanya. Hidayah dan takwa itu satu jua maknanya. Hidayah dan takwa. Hidayah itu apa? Petunjuk, iya kan? Hidayah. Betul. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Bidayah itu adalah ada permulaan, sedangkan nihayah itu ada akhir. Ini tadi dijelaskan yang pertama. Ini agak lambat lagi kita membahas sedikit. Ketahui oleh muhai talib, penuntut ilmu, termasuklah kita ni, bahwa hidayah dan takwa itu satu maknanya. Tapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Ada bagi keduanya itu ada permulaannya dan ada nihayah, ada akhirnya. Dari karena inilah berkata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatil Hidayah. Jadi kitab Bidayatil Hidayah ini adalah hasil buah karya Imam Ghazali, ulama tasawuf. Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Inilah kata Imam Ghazali, dijelaskannya lagi. Maka jikalau engkau kata, seandainya kita nak bertanya, apa bidayatul hidayah itu? Apa bidayatil hidayah itu? Bidayatil hidayah itu permulaan petunjuk jalan. Kok ditanya? Permulaan petunjuk jalan, bidayatil hidayah. Kalau ditanya apa yang dikatakan bidayatil hidayah itu permulaan petunjuk jalan, supaya aku cuba dengan dia diriku. Imam Al-Ghazali, dia nak masuk kepada perkumpulan bagi orang yang mendapat petunjuk jalan tu. Ke situ baginya. Di situlah disebutkannya. Kemudian dan aku cuba dengan dia diriku, maka ketahui olehmu, hai si murid, hai si talib, penuntut ilmu, bahwa bidayatil hidayah, bidayah itu permulaan, hidayah petunjuk jalan, bahwa permulaan petunjuk jalan itu zahiratut takwa, adalah zahir takwa. Zahir takwa satu, dan nihayatul hidayah itu batinatut takwa, adalah batin daripada takwa. Dan tiada dapat surga melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Takkan kita dapat masuk ke dalam surga kecuali kita bertakwa kepada Allah.